Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi sahabat Perspektif. Kembali lagi dalam program Perspektif di edisi awal tahun. Kenapa edisi awal tahun? Karena ini perdana ya di tahun 2021. Meskipun kemarin tanggal 1-nya juga hari Jumat begitu. Tapi kita baru memulai program Perspektif untuk hari ini. Dan tentunya pasti untuk sahabat Perspektif juga pasti sudah kangen ya. Ini dengan host dan juga co-hostnya. Begitu yang saat ini sudah tersambung via Zoom juga. Ini sepertinya tahun baru, backgroundnya juga baru begitu ya. Benar begitu, ada Cak Parto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Billy dan sahabat Perspektif yang luar biasa. Mbak Yuli wis mulai wis masang nih radio. Betul sekali. Dan saya coba sapa juga ada Pak Andrianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Andrianto untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat datang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dalam program Perspektif Pak untuk edisi ngawali tahun ya. Kanyari tahun kalau kata orang Sidoarjo dan Jawa Timur ini. Ini kemarin. Oke, mohon izin. Baik, ini kemarin saya juga lihat dari temanya, menarik sekali ya. Ini awal tahun seperti langsung ngegas begitu temanya. Kita akan bahas terkait dengan menjawab kekerasan pada anak dan perempuan selama pandemi. Dan juga perlu sahabat Perspektif ketahui, Bapak Andrianto merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Provinsi Jawa Timur. Dan pada pagi hari ini akan ngobrol bersama kita dengan Cak Parto tentunya ya, selama 1 jam ke depan. Dan untuk saat ini Cak Parto saya boleh sapa dulu untuk radio yang sudah bergabung ya tentunya ya. Iya, wajib hukumnya. Betul sekali nih, apalagi sudah berapa minggu ini? 2 minggu ya kita tidak berjumpa ya, 3 minggu mungkin. Ini ada dari Persada Kabupaten Blitar, kemudian Mahardika Kota Blitar, ada juga Suara Kota Probolinggo, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Jombang, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Mahardika Bondowoso, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Wika Kabupaten Mojokerto, Ralita Pamekasan, Magetan Indah, RGR Tulungagung, Malawapati Bojonegoro, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang yang saat ini juga sudah bergabung bersama kita dalam program Perspektif. Baik, ini berarti saya seperti biasa ke Cak Parto dulu deh. Tapi saya juga ingin antarkan pengantar ini. Kalau kita bahasnya terkait dengan kekerasan pada anak dan perempuan, ini berhubung saya juga main Twitter sih, Cak Parto. Ini hampir 1 minggu sekali ada tweet yang menunjukkan kekerasan pada remaja begitu. Ini apakah ada hubungannya juga kira-kira dengan yang kita bahas pada pagi hari ini, Cak Parto? Remaja, antar remaja maksudnya ya, tapi tetap pacaran begitu konteksnya biasanya. Ya gini, sahabat Perspektif, alhamdulillah tahun baru, semangat baru. Di Perspektif ini semangat baru yang buka acara langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta jangan lupa kependudukan, Mas Billy. Ini ada kependudukannya. Betul, ya. Jawa Timur, beliau Pak Andrianto ini sebagai Kadis yang sudah diamanati oleh Ibu Gubernur agar perempuan di Jawa Timur itu berarti berdaya. Kepala dinas pertama urusan perempuan tapi laki-laki, Mas Billy. Bapaknya ibu-ibu dan anak-anak berarti ini ya di Jawa Timur. Iya, ini menjadi bapak ibu-ibu dan anak-anak sak Jawa Timur. Apakah situasi hari ini yang perempuan itu nantiasa masih mengalami perundungan dipinggirkan,
tidak berdaya, mengalami kekerasan dimanapun levelnya, tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kantor ya ono, di jalanan apalagi kita tahu bagaimana perempuan diperlakukan di jalanan-jalanan, keselamatan mereka, dan termasuk anak-anak. Dan hari ini kita menyaksikan antar anak-anak melakukan perundungan yang sangat viral itu, ya toh. Kemudian bagaimana anak-anak kita mendapatkan pengayoman dari negara. Saya yakin Pak Adrianto punya banyak kasus, ya, punya banyak kasus yang bisa diungkapkan dan akan diberi solusi ke depan. Untuk itu mengundang Pak Adrianto itu tidak cukup satu sesi perspektif. Harus Nanti dua kita ini ya. di- 2, kita 3 ini. nanti karena jabatannya 3 loh Mas, berdaya no Betul. perempuan, melindungi anak, urusan kependudukan. Nah, coba. Jadi Betul. akan ada, untuk itu beliau sudah hadir juga di Erlangga Forum tempo hari dan akan kita bahas lebih serius nanti bersama dengan Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan lembaga penyiaran publik lokal se-Jawa Timur. Nah, sekarang kita akan bertanya begini, bagaimana kondisi perempuan Jawa Timur hari ini dan sejauh mana selama ini perlindungan terhadap anak-anak di Jawa Timur? Apakah betul pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir untuk memperdayakan perempuan, juga hadir untuk mengayomi, melindungi anak-anak kita? Nah, itu Pak Adrianto punya datanya, Mas. Eman nih gini kan. Dia langsung biar ngomong sepuas-puasnya. Karena ini ditunggu para ibu-ibu dan Julia kemarin itu. Stempel, Mbak Ratna Dewi, Bapak Ratu Chandra, Putri, Nita, banyak ibu yang sudah memberikan perhatian pada acara hari ini. Gitu. Silahkan Pak Adrianto, gimana kondisi perempuan, pemberdayaannya, kemudian anak-anak di Jawa Timur, apakah cukup terlindungi atau memang ada kasus-kasusnya dulu, biar mereka yang mendengarkan sahabat perspektif ini paham bahwa ini persoalan besar. Monggo, Adrianto. Ini, matur nuwun Mas Larto, Mas Jojo. Wah, ini panggilannya banyak ini. Mas Billy. Baik, Pak, Jadi, siap. Saya punya data tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tahun 2020. Kita mempunyai 1.887 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Boleh ditayangkan loh itu, boleh loh ya. Ditayangkan boleh ya? Boleh. Karena kita juga disaksikan ini Pak di lembaga penyiaran publik lokal yang ada di Jawa Timur dan juga radio lainnya ini Pak. Karin juga memantau ini, alhamdulillah. Karin di studio sebelahnya Mas. Baik. Betul, di ruang redaksi nih. Kelihatan ya Mas. Mas Billy. Baik, siapa? Baik. Jadi kita punya 1.887 kasus kekerasan terhadap perempuan anak selama tahun 2020. Jadi peningkatan dari tahun 2019 ada 1.600-an kasus. Dan ini memang akar masalahnya tahun 2020 ada pandemi COVID-19. Dan dari 1.887 itu ada hampir 40% itu kekerasannya adalah kekerasan seksual. Ini yang dipertanyakan. Kalau seandainya dari masa pandemi persoalan ekonomi, kenapa yang paling banyak adalah justru kekerasan seksual? Baru diikuti kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Dan dari total 1.887 ini kejadian atau tempat kejadian kekerasan tersebut itu ada di rumah tangga, hampir 61%. Dan ada fasilitas umum, kemudian ada tempat-tempat diklat dan sebagainya. Jadi ini menjadi sebuah catatan kita bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau disebut dengan KDRT itu begitu meningkat. Yang jadi persoalan di sini adalah kasus kekerasan seksual. Kalau seandainya kita melihat bahwa banyak kasus kekerasan seksual, berarti ini bisa kita bayangkan akibatnya itu kalau seandainya sudah kekerasan seksual bisa jadi ada muncul incest, Mas Billy. Jadi ada hubungan seksual sedarah. Dan ini adalah dalam agama manapun juga tentunya haram hukumnya.
Kemudian kalau seandainya mungkin misalkan ada hubungan tidak sedara pun, maka muncul yang disebut dengan unwanted pregnancy. Jadi kehamilan tidak diinginkan. Kalau seandainya ada sepasang laki sama perempuan itu berhubungan seks, kemudian kehamilannya tidak diinginkan, bisa jadi akan muncul aborsi. Dan bisa muncul lagi kalau seandainya misalkan lahir, bisa jadi ditelantarkan, dibuang, dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa kasus penelantaran ada hampir 12%. Ini menjadi sebuah catatan yang sangat luar biasa. Dan nggak bisa jadi angka kematian ibu, angka kematian bayi ini menjadi berbahaya. Jadi ini yang jadi persoalan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tahun 2021 itu harus betul-betul ditekan sedemikian rupa, bahkan kalau bisa sampai zero, sampai tidak ada. Tapi mungkinkah itu? Nah ini nanti dijelaskan sama Mas Parto, Prof. Juju, untuk bagaimana pemerintah itu sebenarnya sudah menghadirkan dan menerbitkan PP 70 tahun 2020. Salah satunya adalah tentang kebiri kimia. Nah ini apakah menyelesaikan masalah atau solutif, itu nanti dijelaskan oleh Mas Parto. Tetapi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sendiri bahwa perempuan dan anak harus kita lindungi apapun juga. Karena kita tahu bahwa akar masalahnya ekonomi, maka perempuan-perempuan di Jawa Timur sejumlah 20.540.000 itu harus kita berdayakan. Dan dengan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, kemudian ada pemberdayaan mungkin barangkali pendidikan formal dan sebagainya, maka ekonomi keluarga meningkat. Kenapa? Karena ada sebuah penelitian bahwa sebenarnya ketika bapak atau ibu itu yang bekerja kemudian dirumahkan atau di PHK, maka memunculkan resiko 1,36 kali lebih besar terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, karena akar masalahnya di sini, maka kita harus berdayakan secara ekonomi dan itu ya. Anak-anak pun juga demikian. Anak-anak itu mungkin lebih banyak terdampak, tetapi yang jelas suka tidak suka bahwa kita bisa memberikan arus informasi yang sangat kuat. Kita berikan konten-konten positif. Bagaimana supaya peran ayah ibu dengan anak itu menjadi sinergi dan sebagainya. Jadi ini kita harus kita ciptakan bagaimana kondisi keluarga yang harmonis, kemudian tidak akan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin itu dulu Mas Dini, Mas Parto. Terima kasih. Baik. Iya, jadi luar biasa, sahabat perspektif. Coba, tadi kita sudah tahu tuh, kekerasan dalam rumah tangga. Padahal kita ini punya ajaran baiti jannati, ya, rumahku surgaku. Bukan rumahku nerakaku, tapi rumahku surgaku. Tapi dikasih khutbah-khutbah begini tidak cukup. Tidak cukup. Untuk itu apa? Kenapa sampai terjadi tadi kekerasan seksual? Ojo diguyoni lho, Rek. Nggone gak keras ya ora ono seksual. Betul. Ya. Betul itu, betul. Masih di bawah umur ini Mas Billy ya. Tapi maksudnya adalah bahwa urusan relasi biologis di rumah tangga itu pun tidak boleh makso. Jadi semua itu podo ikhlasi, podo barang sudah halal aja ya Pak Andri ya. Halal loh. Buat apa makso-makso. Tapi problemnya saya yakin tidak semudah yang kita bincangkan ini. Saya yakin ada faktor lain. Orang stres, yo ada. Stres di PHK, pendapatan tidak menentu, ekonomi yang kemudian menurun, lantas hubungan-hubungan pekerjaan tadi yang juga disinggung, maka ada faktor psikologi. Nah, nanti ke depan kita ingin undang teman-teman psikolog. Ekonom turun tangan, kekerasan saya yakin juga ada faktor-faktor ekonomi. Angka-angka perceraian tinggi kata Pak Andrianto, ya Pak Andrianto ya. Ya. Itu kan juga ada banyak faktor ekonomi ya. Iya. Nah, faktor ekonomi. Kalau soal pengajiannya, faktor agamanya wis kabeh beragam. Kabeh beragam. Tapi inilah urusan di hari Jumat kita selalu bincangkan itu. Mari kita berkeluarga ini juga membangun atas dasar nilai-nilai. Jadi atas dasar nilai-nilai itu. Dan anak sekarang coba kekerasan pada
anak di dalam keluarga terjadi tadi hampir 61%. 60,41 tadi mulai yang fisik dan lain sebagainya. Itu rupanya yang fisik itu apa saja? Yang fisik tadi itu apa anaknya ini? Coba Mas Billy, ini saya yakin ada data-data yang bisa diungkap itu, ya. Atau anak sekarang ini harus pegang handphone, lalu urusan pulsa. Ini kan pandemi ini memang sangat kompleks. Untuk itu apa? Hadirnya negara, hadirnya pemerintah menjadi penting. Untuk itu program-program, Mas Andri, biar Ya, apa itu sahabat perspektif ini akan memahami apa yang diprogramkan oleh Provinsi Jatim untuk mengatasi permasalahan yang tadi Panjenengan ungkapkan ini. Program Panjenengan apa? Oh, nanti langsung para sahabat di seluruh kabupaten kota lihat, oh aku kalau gitu ikut deh program yang itu. iya, iya. Jadi kalau seandainya kita melihat memang bahwa jenis kasus kekerasan memang benar Mas Parto berbeda antara di antara 3 kabupaten kota se-Jawa Timur. Kita mempunyai 4 budaya besar di Jawa Timur, ada budaya Madura, ada budaya Mataraman, ada budaya Are, ada budaya Osing Tengger. Ini tentunya intervensinya berbeda-beda. Dan di Sidoarjo juga unik ya, ada data yang kita lihat bahwa Kabupaten Sidoarjo meskipun tadi rata-rata di Jawa Timur kekerasan seksual yang tinggi, tapi di Sidoarjo untuk kekerasan fisik yang paling tinggi dalam catatan saya. Oh, oke. Ya. Jadi Nah, Mas Billy, simak ini Mas Billy ya. Nah, betul ini Pak. Baru tahu juga ini ya saya kalau tinggi ternyata fisiknya di Sidoarjo ya. Iya. Jadi ini menjadi apa ya sebuah catatan buat kita bahwa sebenarnya saya tadi oke. Jadi saya coba share screen lagi kalau seandainya bisa dilihat bahwa baik sudah kelihatannya ini ya. Iya. Baik, siapa? Ya. Jadi di Sidoarjo itu justru malah kekerasan fisik yang paling banyak. Setelah itu psikis baru seksual. Artinya bahwa Sidoarjo itu harus kita intervensi dengan berbeda dari beberapa misalkan di kota Surabaya yang kasus seksualnya dan seterusnya. Jadi pendekatan atau intervensi ini tentunya berbeda-beda. Tapi kalau sebenarnya kita melihat bahwa sebenarnya apa solusinya yang paling penting itu adalah yang pertama saya adalah melalui pendekatan keluarga. Jadi keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat dan ini harus kita yakinkan bahwa keluarga adalah sebagai sumber energi. Jadi kalau seandainya keluarga kita ciptakan energi yang positif, tentunya kekerasan di dalam rumah tangga saya yakin juga akan menjadi lebih menurun. Keluarga itu bisa menjadikan ekonomi meskipun dalam keadaan turun, tetapi bisa menciptakan situasi yang enak. Bagaimana bisa memberikan solusi ibu dan bapak kepada anak meskipun tidak bisa jajan di luar yang mahal, tetapi bisa mampu menciptakan makanan-makanan buatan sendiri yang mungkin menyenangkan. Jadi tetapi dalam pemberdayaan itu sering sekali kita melihat ada tanda kutip kesalahan daripada instansi-instansi tertentu yang menjadikan keluarga hanyalah sebagai objek semata. Ya, keluarga harus disuruh begini itu tidak elegan dan itu kurang bagus. Ya, mari kita ciptakan keluarga adalah sebagai subjek. Ya, bagaimana keluarga tersebut bisa mampu mencari permasalahannya sendiri, kemudian mampu untuk memecahkan masalah itu yang disebut dengan keluarga sebagai subjek. Keluarga adalah sebagai sebuah rumah di mana secara emosional, secara psikologis itu bisa menciptakan demikian rupa anggota keluarganya menjadi lebih bagus, bisa mengeluarkan nilai moral dan sebagainya. Ini yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya
ibu dan bapak bisa menjadi role model di dalam pengasuhan anak, perlindungan anak, caring and parenting. Dan ini kita harus saling menguatkan. Jadi Mas Billy, saya sering sekali memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana sekali. Ketika bagaimana menciptakan situasi yang harmonis untuk menciptakan kualitas keluarga yang paling bagus adalah koran misalkan atau HP ini misalkan. Maka ketika ibu atau bapak itu membaca konten tertentu apa saja, kemudian mengajak anak, nah ini apa sih yang dimaksud? Padahal sebenarnya orang tua tahu ya. Tetapi ketika anaknya mendengar apa sih Bu? Mau gitu aja loh apa sih? Oh ini toh ibu itu kuper ini ya. Maka terjadi dialog. Dan pada saat anak itu di pangkuan ibu sama bapaknya dan semuanya adalah kumpul, ini justru malah menciptakan situasi psikologi yang sangat luar biasa. Ini yang saya maksud tadi bahwa keluarga bisa menjadi kita jadikan subjek bagaimana keluarga itu bisa mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan sendirilah. Secara tidak langsung nanti outcome-nya itu pada gilirannya akan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu menjadi burung. Jadi ini negara hadir di sini adalah bagaimana untuk menciptakan, untuk memberikan informasi yang kuat, memberikan afirmasi yang kuat kepada masyarakat. Jadi memang hanya itu saja. Nah, sehingga peran yang lainnya seperti masyarakat bisa mendukung, kemudian media juga bisa mendukung semacam ini. Kemudian bagaimana pengusaha atau perusahaan. Kita nanti pada akhir tahun akhir bulan Januari kita akan mendirikan namanya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Ya, nanti mudah-mudahan nanti suara Sidoarjo bisa meliput sama divisi media digital ini Mas Warto. Oh iya, selalu perusahaan bisa turun bagaimana bisa juga mampu untuk mengendalikan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Jadi Mas Billy, ya Pak Warto. Kita sudah rencananya diundang loh untuk siap lah. Nah, ini boleh sekali ini. Jadi sekedar diketahui juga Mas Billy sebelum kita ada iklan nanti ya dan menyapa banyak radio yang namanya Pak Andrianto ini di samping Kadis juga beliau dosen di Universitas Airlangga. Ya. Khususnya di vokasi dan nanti juga di sekolah pasca sarjana karena kita sedang mendirikan magister pemberdayaan perempuan. Nah ini sahabat perspektif perempuan. Kalau nanti kuliahnya di magister pemberdayaan perempuan, nah ketemu Pak Andrianto, ya, ketemu kita semua. Ketemu itu, insya Allah ketemunya kan di balik background saya ini, toh. Nah, ya. Dan nanti ada magister kependudukan juga. Dan saya yakin divisi media digital sekolah pasca sarjana dan sama-sama suara Sidoarjo dan Jawa Timur ini dengan senang hati untuk deklarasi asosiasi yang memang memberikan perlindungan kepada anak. Yolah urusan mumpung hari Jumat itu kan gini. Rasulullah itu saja main kuda-kudaan atau main dengan cucu-cucunya kan gitu. Jadi bagaimana orang tua kita, anak-anak itu kita perlakukan dengan penuh kasih sayang. Kita main. Jadi dulu di dunia Arab itu udah ada orang-orang tua itu dulunya taruh anak. Tapi Rasulullah memberikan pelajaran bagaimana dengan cucunya dan bagaimana Rasulullah itu kemudian sangat dekat dengan anak-anak. Ya, sangat dekat dengan anak-anak, bahkan bermain dengan anak-anak. Bahkan Siti Aisyah saat itu pun gampangannya ono orang kalau sekarang mungkin tapi tidak pas betul ya. Ada orang keliling, pengamen keliling atau semacam tanda pedes misalnya, atau kalau di kita di Surabaya lewat kita ajak nonton bersama. Jadi itu hal-hal yang mendekatkan, ya, yang mendekatkan hubungan keluarga. Dari semua negara aman, keluarga aman. Ya, negara itu akan aman, negara baik, negara itu hebat. Itu kalau kampung-kampungnya, wilayah-wilayahnya hebat, dan itu akan terbangun dari keluarga yang hebat. Ingat,
tadi anu loh ya Pak Kadis ngomong, loh Sidoarjo termasuk tinggi yang kekerasan fisik. Ono sing tinggi mana Mas? Iku mau jane sakengane sungkan dek ngomong apa? Surabaya. Asline Surabaya ku nomor 1 mau. Datae. Betul. Karena itu tadi saya terkejut ini Cak Parto. Loh, Sidoarjo ya berarti ya? Jadi mari Surabaya terus Sidoarjo. Nah itu kita ungkap adalah untuk PR bersama-sama. Saya yakin nanti Gus Muhudor dari Bupati terpilih juga semalam tim juga komunikasi, beliau juga senang kalau diajak berdialog-dialog semacam ini gitu. Baik. Baik, nah. Nah, ini waktunya waktunya Ada yang lewat ini. lain. Ada yang lewat ini, waktunya ada yang lewat ini Cak Parto. Lewat. Iya, iya. Baik. Soalnya apa mana Mas Billy gesturnya sudah lihat jam, saya paham itu. Oke. Baik, nah nanti juga saya berikan kesempatan untuk sahabat perspektif yang ingin bertanya, meskipun ini sudah nyala-nyala ini notifikasi saya di studio ya. Sepertinya dari redaksi sudah ada ini. Ini sebelum kita lanjutkan mungkin saya coba ke redaksi dulu ya Cak Parto ya. Ini Karin Cak Parto yang sudah kasih sender tadi ini. Baik Rin. Iya, jadi ini sudah ada 2 pertanyaan. Dua pernyataan maksudnya. Yang masuk, yang pertama dari Ibu Yulia di Gedangan. Wah, Bu Yulia ini aku mulai kemarin wis komentar di Facebooknya ini seneng saya. Wis matur nuwun terus. Iya. Diwaca. Mungkin juga dari efek keduanya, pandemi dan faktor lain, dari mulai banyaknya perusahaan yang merumahkan atau mem-PHK-kan karyawannya sehingga itu berimbas ke perekonomian keluarga. Dunia pendidikan yang mengharuskan sistem pembelajaran daring di mana banyak orang tua yang tidak siap untuk menjadi guru saat mendampingi putra-putrinya saat belajar, dan juga faktor luar seperti pengaruh medsos dan lingkungan yang tidak baik. Di sini korban kekerasan pada perempuan dan anak harusnya mendapatkan pendampingan dari ahli psikologi untuk menyembuhkan traumanya, karena mereka mengalami tekanan mental dan psikologinya. Dan bila itu dibiarkan berlarut-larut, bisa berakibat buruk bagi korban kekerasan dalam waktu jangka panjang bila tidak mendapatkan pendampingan dari psikolog. Yang kedua ini pertanyaan sekaligus pernyataan dari Ibu Christine di Malang. Apakah dengan adanya pandemi yang menyebabkan kegiatan apapun dilakukan lebih banyak di rumah bisa menyebabkan adanya kekerasan? Anehnya, padahal kalau orang masih masuk ke dalam fase pacaran itu, bukannya mereka yang kayak nggak bisa lepas meskipun hanya sehari saja. Dan juga Kayaknya Mbak Christine ngalami gitu ya. Tadi di awal saya singgung padahal Cak Parto ini Cak Parto. Baik Rin, lanjutkan Rin. ya, dan juga ini kan banyak sekali teman-teman saya yang juga saat ini menikah muda. Mungkin tidak jika pernikahan muda ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap keluarga. Secara kan hitungan umur mereka masih belum siap untuk menyelesaikan semua permasalahan itu. Oke, 2 tadi Rin ya, untuk nanti kita bahas setelah ada yang lewat ini Cak Parto. Karena saat ini juga sudah waktunya begitu ya. Baik, untuk seluruh sahabat perspektif dan juga seluruh lembaga penyiaran publik lokal dan juga radio yang ikut untuk siaran perspektif pada pagi hari ini, akan kita berikan beberapa kesempatan untuk pesan yang akan hadir terlebih dahulu. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum atau PJU ini padam, kemudian pohon tumbang di sekitaran wilayah Sidoarjo, sekarang bisa dilaporkan melalui aplikasi e-Lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-Lingkungan. Caranya gampang. Download di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-Lingkungan. Untuk pengaduan juga bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya, sahabat harus menuliskan deskripsi aduan ya. Dan yang terakhir dan paling penting, kirimkan foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang
bea cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. Jarak amannya minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kotak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik yang ada di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat perspektif, masih bersama dengan saya Billy Patopoy yang menemani Anda pada pagi hari ini. Dan tentunya juga bersama dengan Cak Parto, Prof. Juju ya panggilannya ya. Banyak loh ini panggilannya juga. Dan ada juga Bapak Andrianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur dan Kependudukan ya Pak ya. Untuk saya terlewat satu ini tadi. Dan saya juga jangan didiskon itu Mas. Oh, betul. Kita selalu didiskon ya. Betul. Ini saya juga ingin sapa terlebih dahulu untuk radio-radio yang sudah bergabung pada pagi hari ini bersama dengan Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Prajangkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, Erger Tulungagung, Kanjuruhan Kabupaten Malang, dan juga Remaja Klasik Radio Malang. Yang pada pagi hari ini juga
sudah menyimak sejak jam 7 pagi. Untuk yang ingin bertanya juga masih saya berikan kesempatan lewat WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109. Atau ingin langsung telepon juga boleh di 031 896 1514. Nah, ini tadi pertanyaannya juga sudah terwakilkan ya. Saya ingin bertanya seperti itu sebenarnya tadi. Ini kok masa pandemi justru malah banyak di rumah ini kekerasannya ini. Tadi saya juga lihat datanya tinggi sekali ya yang ada di rumah ini untuk kekerasan ini. Baik ini ke Cak Parto dulu deh. Jadi gini, nanti Pak Andrianto sudah sekarang kan tambah tahu bahwa Mbak Yulia ini sahabat setia kita. Banyak semua setia kadang-kadang nggak sempat SMS hari-hari itu ya. Nah, baik. Yang disinggung urusan yang namanya kekerasan dalam keluarga ternyata kan tidak hanya satu faktor ekonomi mulai PHK tadi itu ya, tapi juga ada faktor-faktor budaya dan lain sebagainya. Mbak Christine yang Malang ini juga menarik. Anak-anak yang kawin muda mestinya pacaran itu terus lengket terus kayak Mas Billy biar kalau pacaran ya. Tapi wah, masih ini Cak Parto, bukan dulu. Bukan masih. Dulu, ya. Kalau anak-anak sekarang ini bersahabat, berteman, bahasa arek-arek dulu yang namanya pacaran gitu nama-namanya itu ya. Kenapa justru di dalam situasi semacam itu ada kekerasan? Ini pasti urusan ketidakmampuan pengendalian diri semua pihak. Aku ingin kita tetap eling penataran keempat. Jadi pengendalian diri itu betapa pentingnya dan orang tua wajib lebih cerdas. Ya, orang tua sekarang ini harus juga lebih bijak. Ya. Lebih bijak, lebih cerdas, lebih peduli kepada seluruh dan bisa menjadi teladan, role model bahasanya apa? Kepala dinas itu role model itu. Nah, bagaimana hal semacam ini bisa dijadikan satu program-program yang berkelanjutan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini tugasnya ya Pak dosen, ya Pak Kadis. Nah, ini komplit ini. Ya, ini. Monggo Pak Andri. Dari Mbak Yulia sama Mbak Kristina yang mempertanyakan hal-hal yang sensitif sebenarnya bagi kita. Gitu ya. Ada kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga yang sangat tinggi tadi itu termasuk urusan fisik. Apa kurang lapangan nih ya Mas Andri? Kurang lapangan ada di rumah dibuat gitu ya. Nah, monggo Pak Kadis. Ya, jadi memang ada pertanyaan yang sederhana memang. Kenapa justru malah ketika stay at home itu kekerasan dalam rumah tangga semakin tinggi gitu ya. Karena memang betul katanya Prof. Jojo tadi bahwa ada ketidakmampuan menciptakan kualitas keluarga atau ketahanan keluarga di dalamnya. Ya, karena pemerintah jujur saja negara itu memang lebih mengedepankan persoalan pemulihan kesehatan terlebih dahulu, baru pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan sosial itu masih belum dioptimalkan. Oleh karena itu kami itu sudah mempunyai sebenarnya yang namanya desk counseling paripurna. Kita memberikan layanan online maupun offline. Ya, tapi kembali lagi persoalan budaya tadi yang disinggung oleh Prof. Jojo tadi bahwa orang wadul, orang curhat itu apalagi persoalan pribadi itu sangat sulit sekali. Kalau sehingga kita tidak memulai ya gitu ya. Jadi ini menjadi persoalan-persoalan yang barangkali menjadi pada masa pandemi ini hampir 1 tahun ini menjadi membludak begitu ya. Jadi memang benar Mbak Yulia bahwa ini harus segera kita tangani. Tentunya kita tangani tadi kecuali kita buka layanan online maupun offline, kita juga melakukan pendampingan, baik pendampingan hukum, baik pendampingan psikologi, bahkan kita mengajak yang namanya Himpunan Psikolog Indonesia. Itu HIMSI itu kita ajak juga gitu ya. Bahkan kemungkinan ada pendampingan di dalam pemberdayaannya gitu ya. Kalau sehingga akar masalahnya ekonomi, maka kita bagaimana kita memberdayakan itu. Bahkan kita membuat shelter namanya. Di Sidoarjo P2TP2A-nya, jadi pusat perlindungan terpadu korban kekerasan itu aktif sekali ya. Jadi kita punya shelter. Jadi di Sidoarjo itu Pak Kadis justru ada ya itu
ada P2T P2A-nya ada kepala UPT-nya juga seorang ahli gizi juga ini. Jadi Wah, ini. aktif sekali untuk memberikan pendampingan hukum. Bahkan kemarin ada sebuah kasus dan itu terselesaikan di P2T P2A-nya Kabupaten Sidoarjo. Dan kalau di provinsi itu ada di Rumah Sakit Bayangkara, Prof. Sujo. Jadi bahkan kita nanti akan menambahkan 4 shelter, ada rumah aman di sana. Gitu ya. Jadi itu Mbak Yulia, insya Allah kita akan optimal di dalam memberikan layanan bagi korban kekerasan. Alamat rumah aman. Ini sampai ada program rumah aman, bagus sekali itu. Harus aman. Di mana setiap kabupaten ada, Pak Kadis? Tidak semuanya ada memang, karena memang itu adalah kewenangan daripada kabupaten kota, tapi tidak semuanya menyediakan. Akhirnya provinsi memberikan jalan bahwa membuat 4 shelter atau rumah aman di Batu, kemudian ada di Jember, kemudian ada di saya lupa, ada itu lembaga kesejahteraan sosial anak kita rubah menjadi rumah aman dan ada anggarannya per makanannya. Jadi kalau korban kekerasan di Kabupaten Malang mungkin tidak perlu ke Surabaya, di Batu cukup ke Batu. Ya, jadi itu. Kemudian Mbak Christine, jadi ada sebuah angka dari Pengadilan Tinggi Agama yang mungkin barangkali Mas Billy, Prof. Sujo atau teman pendengar sahabat perspektif ini akan kaget tentang kasus perceraian. Tahun 2019 itu kasus perceraian itu ada hanya 8.300. Tapi pada tahun 2020 pada masa pandemi itu ada 55.700. Jadi kenaikannya luar biasa perceraian. Baik. Bahwa persoalan-persoalan ini sangat kompleks. Oleh karena itu kita harus bisa melihat adalah dalam perspektif yang holistik juga gitu, benar. Ya, jadi pendekatannya memang tidak bisa hanya ekonomi semata, tidak. Jadi persoalan stres itu begitu luar biasa. Ya, jadi bagaimana menciptakan ketahanan keluarga, bagaimana menciptakan kualitas keluarga yang bagus, itu adalah mungkin bisa meminimalisir. Mungkin itu. Baik. Jadi yang urusan yang terakhir tadi, Mas Billy, urusan pendalamannya nanti untuk seminar nasional itu. Ya. Baik. Tapi jujur saja, Pak Marto, ini saya juga banyak sih membaca informasi atau pemberitahuan yang tadi disebutkan itu ya. Sampai bosan biasanya itu saya. Saking banyaknya ternyata 55.000 ya. Ya, benar Mas Billy. Jadi ini dan rata-rata tadi, ya. Lanjut Pak Kadis. Ya, jadi kalau seandainya kita melihat melihat perceraian secara utuh, yang dirugikan itu nanti akhirnya adalah anak. Ya, jadi luar biasa. Bahkan sekarang itu kita lebih fokus pada namanya PK. Ya, PK itu adalah perempuan sebagai kepala keluarga, dan ini harus kita dulu. Ya, sebab pengasuhan anak itu 3,4% itu adalah pengasuhan yang tidak bagus. Ini harus kita Mas Billy dan sahabat perspektif, dengan banyaknya kasus-kasus tadi itu bukan untuk kita akhirnya angkat tangan dan menyerah, ya, Betul. Kita sahabat perspektif di tahun baru, semangat baru, punya motivasi baru. Bagaimana perempuan menjadi kepala keluarga, bagaimana urusan-urusan kekerasan dalam rumah tangga itu bisa kita atasi, dan anak bisa aman di rumah aman. Kalau sampai ada rumah aman itu dan negara mendirikan itu, memang negara hadir di rumah aman, tetapi itu tandanya keluarga tidak aman. Tidak. Baik. Nah, bagaimana sekarang hal-hal semacam ini itu bisa kita tata? Saya yakin perlu diprogramkan oleh Pak Kadis ke depan adalah pendidikan parenting. Jadi pendidikan parenting kepada ibu, perempuan keluarga, dan calon-calon ibu. Ini tadi yang kata Mbak Christine yang di Malang itu, yang perkawinan dini, pernikahan dini, atau dini yang nikah ya ini ya. Dini yang nikah ini Mas Billy ya. Bisa jadi. Pernikahan dini.
kebetulan arek yang nikah itu dini namanya ya. Jadi Sekarang sebutannya perkawinan anak, Prof. Oh, itu oke. sekarang perkawinan anak. Nah, perkawinan ini bagaimana kemudian kita membuat di rumah aman tadi itu ada pendidikan parenting. Ya, pendidikan parenting ditambah kalau sudah ada parenting itu ibu-ibunya disibukkan dengan berliterasi kemarin. Nah, kita bisa libatkan ibu-ibu yang komunitas-komunitas ibu-ibu literasi bersama-sama dengan Pak Kadis, toh tidak mengganggu anggarannya Pak Kadis ibu-ibu. Enggak. Dan nanti bersama dengan Suara Sidoarjo dan LPPL Jawa Timur dipelopori masing-masing senternya itu ada di studio-studio radionya masing-masing. Saya yakin kalau kita keliling, Pak Kadis, nanti urusan apa wilayah-wilayah budaya arek kita ngepostnya di mana? Oh, Sidoarjo. Kalau nanti di wilayah-wilayah tapal kuda lainnya dan Malang Raya, kita di teman-teman Malang. Selatan bisa di Blitar. Yang tadi Madiun, Mataraman, bisa di Ponorogo. Ponorogo nanti ada Pak Sugiri, yang bupati terpilih, bisa kita dorong yuk, kita kembangkan rumah aman. Betul. Jadi sekarang ini kita calon ibu ataupun yang sekarang ini tidak ingin memperkuat diri sebagai perempuan, nah kita belajar bersama perempuan. Baik. Intinya kan ya, Prof. Jojo, Mas Billy, intinya bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa melakukan pekerjaan sendiri, bahwa kita harus betul-betul sinergi ya. Jadi pentahelik atau elemen-elemen negara, masyarakat, perguruan tinggi seperti Prof. Jojo atau Universitas Erlangga, media seperti Mas Billy atau Suara Sidoarjo dan kawan-kawan di banyak daerah, kemudian ada juga pengusaha, ini harus betul-betul sinergi. Jadi sekali lagi bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sangat kompleks ini harus kita dekati dengan sinergitas juga. Jadi ini harus kita paham. Jadi kalau seandainya program ini bisa berjalan dan kemudian nanti kita akan lakukan, itu akan menjadi lebih nyata di dalam menangani kasus ini. Baik. Caparto, ini tadi saya juga sempat dapat sign lagi, katanya ada penanya spesial ini Caparto. Iya. Saya coba ke Karin dulu ya. Harus ke Mbak Karin itu. Baik, ayo. Rin. Iya, ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Di-shoot wajahnya Mbak Karin, di-shoot. Oke. Nah. Baik. Iya, ada 2 pertanyaan yang masuk, tapi untuk pertanyaan spesial saya simpan terakhir. Oke, baik. Spesial juga. Iya. Yang pertama ini dari pernyataan di YouTube ada Rosita Roslin. Assalamualaikum Cak Parto dan Pak Andrianto. Banyak yang bilang pas pandemi ini. Iya. Banyak yang bilang pas pandemi ini malah banyak ibu-ibu yang melakukan kekerasan pada anak pas belajar online terutama. Kemudian yang kedua ini yang spesial dari Ibu Neneng Wijoyo di Facebook, di komentar Facebook. Menarik sekali topiknya. Apalagi yang bicara langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Andrianto. Sudah tentu tak lepas dari peran kita dan lingkungan terkecil yaitu keluarga. Bicara keluarga berarti bicara juga tentang orang tua dan pola asuh. Sebagai emak, saya nggak sabar untuk nyimak dan untuk sinau. Siapa tahu hal ini diakibatkan karena salah satu peran si emak yang kurang mau sinau atau bisa jadi kurangnya peran pemerintah dalam hal pemberdayaan perempuan. Jadi tidak sabar untuk menyimak obrolan pagi ini dari berbagai sudut pandangnya. Semangat terus. Itu sepertinya dari tadi pagi sih pertanyaan atau pernyataannya ya. Baik, ini mungkin bisa ditanggapi langsung ini oleh oleh Pak Andrianto ini. Oke. Jadi catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia itu nyata pada saat pendidikan daring atau pendidikan di rumah itu hanya 34% yang didampingi orang tuanya, anak-anak. Ya, jadi hanya 34% anak pada saat belajar daring itu hanya didampingi orang tuanya. Artinya bahwa persoalan ekonomi kembali lagi menjadi akar masalah.
orang tua itu akan disibukkan dengan dunia luar untuk mencari rezeki dari pendapatan keluarga, sehingga anak-anak bisa dilupakan. Dan pada saat semacam ini, maka pendidikan tidak efektif, ya bisa jadi semacam itu. Stres tinggi, ya, karena 34% tersebut itu diikuti dengan hampir 80% dari penelitian salah satu universitas negeri di Surabaya juga itu diikuti dengan stres itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa tadi penanya kedua tadi adalah menjadi menarik. Keluarga itu adalah elemen yang barangkali kita bisa dekati. Tapi sekali lagi keluarga jangan kita jadikan objek. Kalau bisa keluarga kita jadikan subjek. Biar mereka bagaimana bisa menemukan persoalannya, kemudian mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Dan kita hanya sekedar memfasilitasi. Ya, jadi mungkin kita memberikan apa ya, Prof. ya, kita memberikan pemaaf deh, pembenaran bahwa sebenarnya ibu-ibu yang stres itu bisa jadi akan menjadi memunculkan kekerasan itu. Tetapi tentunya kita tidak melakukan pembiaran juga sih ya. Tapi yang paling penting kita memaklumi persoalan-persoalan ini. Makanya mudah-mudahan vaksinasi segera terjadi, kemudian terjadi herd immunity, kemudian menjadikan COVID-19 ini segera berlalu. Baik. Ya, amin. Pak Andrianto, saya sebenarnya juga punya pertanyaan Pak yang baru saja ini terngiang begitu di kepala saya. Tadi kan sempat disampaikan. Betul. Tadi kan disampaikan oleh Pak Andrianto, ini kalau dari Kementerian Pendidikan ya, itu ada di angka 30% untuk orang tua yang mendampingi anak, 34% ya, untuk yang mendampingi anak belajar secara daring. Tapi kalau misalkan ada di atas 34%, apakah kemungkinan ini bisa lebih tinggi untuk angka kekerasan saat proses daring atau di rumah saja begitu, Pak Andrianto? Kalau lebih dari 34% maksudnya? 34% aja memunculkan banyak terjadi kekerasan. Apalagi kalau seandainya orang tua mendampingi anak itu juga menjadi semakin berkurang. Jadi oleh karena itu kalau kita memberikan informasi yang kuat, kemudian berikan konten-konten yang positif kepada keluarga, tetapi akses juga terhadap konten tersebut juga menjadi kurang ya, karena mungkin pulsa yang tidak ada dan sebagainya. Jadi Mas Billy, fungsi daripada media menjadi sesuatu yang sangat penting juga. Kalau seandainya media ini juga katanya tadi adalah tidak sabar mendengar ini atau disebut dengan sinau tadi, maka kita bisa memberikan pembelajaran dari luar semacam ini. Jadi ini kondisi yang tidak terelakkan ya Mas Willy ya, tapi mudah-mudahan dengan kita melakukan dialog perspektif ini, insya Allah mudah-mudahan bisa membuka orang tua bahwa sebenarnya orang tua harus sinau, kemudian bisa mengajari anak-anak meskipun dengan cara-cara mereka sendiri. Baik. Ya. Jadi, ya Mas Billy, gimana? Terjawab akhirnya Caparto. Berarti bisa lebih tinggi nih. Bisa lebih tinggi. Bisa. Jadi kita sekarang sudah semakin mencermati yang lebih baik, seperti yang disampaikan oleh Mbak Rosita ini. Ibu-ibu juga sering melakukan kekerasan pada anak-anaknya tatkala daring. Ini adalah realitas ya, realitas yang harus direspon begini. Betapa pentingnya orang tua dan ibu memiliki kesadaran bersama-sama bahwa mendidik itu tidak hanya urusan sekolah. Sebagaimana pekan lalu kita itu bicara dengan Kak Seto ya. Ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak juga, ibu-ibu tambah stres gini mana? Anak wis gablek, nontoni HP itu nonton tulisan tok gak urusan pelajaran sekolah, ditambah bapak beling kompleks tambah. Ya. Untuk itu apa? Bapak-bapak ini, ayah tadi bahasanya Pak Kepala Dinas itu harus juga paham berperilaku yang menyenangkan istri, menyenangkan anak dalam arti mendidik ya. Karena betapa beratnya ibu-ibu di rumah itu
mengelola ekonomi, ya atau manajer stok logistik, ya kemudian urusan sampai sekolah anak. Nah ini semakin stres akan timbul mudah kekerasan ibu-ibu pada anak. Kalau bapak beling, ya Pak Andrian begitu toh. Itu apa? Jangan ditambah beban ibu-ibu dengan kelakuan yang tidak baik dari bapak-bapak. Itu ya pesan gini ini untuk siapa saja. Untuk itu apa? Yuk, sinergis. Ayah bunda bersama-sama paham urusan mendidik anak ini ternyata tidak hanya sekolah. Inilah, tidak hanya sekolah di sana banyak SPP rampung kayak dulu, bukan. Urusan sekolah itu sisi kecil ya dari tugas kita. Kita ini orang tua itu sebenarnya guru yang pertama. Nah sekarang kita ingin berbagi begini. Ayo kita orang tua sekarang ini sadar kita adalah guru utama bagi anak-anak kita. Berarti kita harus bisa digugu dan ditiru. Baru kemudian guru-guru yang di sekolah. Jadi untuk itu jangan mudah nyalano guru untuk sekolahan. Ini ono anak dituturi titik, disentak titik, dijewer titik. Ojo titik-titik itu. Lapor guru itu, kalau kita sangat dulu itu saya sekolah, tanya Mas Andrianto sama kita-kita dulu. Biasa dijewiri guru, kita murid itu dijewiri guru barang ya. Akhirnya jadi kepala dinas kalau dulu nggak pernah dijewiri guru. Baik. Ya, gitu. Untuk itu yuk kita lapang semuanya, kita jadikan rumah kita aman ya bagi anak sehingga negara tidak sampai bikin rumah anak. Karena rumah tetangga kita sendiri aman bagi anak. Betul. Ya. Jadi memang secara tidak langsung akhirnya orang tua pada zaman pandemi ini ya merasakan bagaimana susahnya menjadi guru begitu. Iya, guru di rumah. Betul, dan saya terakhir awal 2000-an juga mengalami yang seperti itu, Caparto. Jadi masih pernah mengalami ya. Bagaimana? Ngalaminya yang dijewer guru. Betul. Itu bisa jadi penyiar. Nah, betul itu. Kalau tidak dijewer mungkin nggak bisa jadi kayak sekarang ya. Baik, ini sangat menarik sekali ternyata obrolan kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kalau cuma 1 jam memang tidak cukup, Caparto ya. Ini tadi kan ada 3 bidang: perlindungan perempuan, anak, kependudukan. Berarti ini tadi sudah mencakup hampir 2 ini. Kurang 2. Ini kurang 2 yang harus kita bahas ya. Mungkin bisa di edisi selanjutnya ini. Baik. Ini karena saat ini juga sudah mulai ada sign begitu ya, waktu habis. Jadi sepertinya kita juga harus menutup untuk perbincangan pada kali ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Andrianto. Ini perdana ini Pak, perspektif perdana Pak di awal tahun langsung Pak Andrianto ini. Iya, jadi menjawab kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi ini, bahwa kita harus dalam perspektif yang komprehensif. Jadi negara atau pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa ada dukungan seluruh elemen di masyarakat. Kemudian media juga kami harapkan untuk mendukung bagaimana memberikan konten-konten positif, informasi yang kuat dan afirmatif kepada masyarakat. Bagaimana supaya ibu di atas atau bapak atau ayah itu bisa menjadi guru yang baik ketika anak belajar di rumah. Kemudian bagaimana juga perusahaan-perusahaan harus bisa menyisihkan anggarannya, CSR-nya untuk bagaimana peduli terhadap keluarga-keluarga yang barangkali akan masalahnya di ekonomi. Kemudian perguruan tinggi, pasar sarjana UNER, kemudian perguruan tinggi yang lainnya juga memberikan bagaimana secara akademisi solusi-solusi yang terbaik di dalam menekan kasus kekerasan. Jadi semuanya harus hadir. Jadi itu Mas Willy, bahwa mudah-mudahan tahun 2021 sebagai momentum yang bagus supaya kekerasan perempuan dan anak itu menjadi menurun bahkan sampai 0. Betul. Baik, ini selanjutnya yang meng-closing sepertinya bukan dari saya ini, dari Cak Parto seperti biasanya. Baik. Ya, terima kasih sekali pada seluruh sahabat perspektif.
kepada Pak Kadis dan media digital Sekolah Pasca Sarjana dan seluruh jaringan radio dari Suara Sidoarjo dan LPPL se-Jawa Timur. Mari kita jadikan keluarga kita memang sebagaimana sabda Nabi. Ya, ini adalah surga bagi kita semuanya. Berarti bukan ajaran itu yang semata-mata kemudian tidak kita wujudkan, tetapi marilah kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan kita mewujudkan ada tipe ideal tadi. Ya, baiti jannati, rumahmu, rumahku adalah surga. Surga bagi anak istriku, surga bagi suami dan anakku, sama-sama. Ayah bunda, kita berparenting melalui perspektif ini. Dan Pak Andrianto sudah mantuk-mantuk itu, Mas Billy, itu tandanya setuju untuk di sesi-sesi berikutnya. Nah, betul. Ada seluruh sahabat dan ikuti terus setiap Jumat bagian dari kita bersilaturahmi dan saling mendoakan sehat, panjang umur, rezeki panjenengan semua tambah barokah dan melimpah. Baik, kalau begitu terima kasih saya ucapkan kepada Cak Parto, kemudian Pak Kepala Dinas ini yang pada pagi hari ini hitungannya tadi kalau orang Jawa Timur bilangnya nyari perspektif tahun 2021 begitu ya. Semoga nanti memang benar-benar bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya ini untuk edisi perspektif di minggu-minggu berikutnya ini. Mas Billy, jangan lupa nanti sore Jam kita 3. ikuti Erlangga Forum. Betul. Jadi nanti untuk sahabat Jawa Timur atau sahabat perspektif ya masih ingin ngobrol dengan Cak Parto ya. Jam 3. Jam 3 nanti kita akan berjumpa lagi. Baik, terima kasih untuk waktunya untuk Cak Parto dan juga Pak Andrianto. Semoga diberikan kelancaran untuk seluruh kegiatannya pada hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.